Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah atau rencana pemerintah untuk melakukan penataan terhadap tenaga honorer. Nah, di sini disampaikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, membeberkan 3 rencana besar penataan tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi yang disampaikan bahwa Menpan RB memberikan atau membeberkan 3 rencana besar terkait dengan penataan tenaga honorer ini adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer. Ya. 3 rencana besar ini penataan honor dalam bentuk apa? Maka hal ini perlu kita ketahui Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita ikuti informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, membeberkan 3 rencana besarnya dalam penataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara, yaitu honorer dan THK. Jadi, dalam arti honorer apa yang dimaksud? Yaitu para honorer dan tenaga honorer kategori. Artinya, kategori 2 maupun honorer non kategori ada rencana pemerintah dalam hal penataan sebagaimana dimaksud. Jadi hal ini sejalan dengan rencana penghapusan tenaga honorer non ASN hingga Desember 2024 tahun depan. Disampaikan bahwa kami punya step pertama, 3 langkah kebijakan penataan non ASN. Ini kata Anas dalam rapat kerja atau raker bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Senayan, Jakarta pada hari Senin 13 November 2023. Langkah pertama ialah melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN yang prosesnya masih terus berjalan hingga saat ini. Adapun merujuk pada keputusan Menteri Pan RB, Kemenpan RB dengan nomor 648/2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional diberikan kuota 80% untuk ex-THK dan non-ASN, sementara 20% untuk formasi umum. Nah, itulah satu Bapak Ibu ya, langkah pertama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Menpan RB dengan terbitnya Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023, yaitu tentang kuota atau persentase kuota formasi untuk para honorer dan fresh graduate yang berbanding 80/20%. Kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate karena dari total ini yang kita lakukan seleksi sekarang 80% isinya honorer dan tenaga honorer atau THK 2. Karena ini sesuai mandat anggota dewan. Honorer diminta beresin dulu
hanya 20% yang fresh graduate, ujarnya. Langkah kedua, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN terhadap tenaga non-aparatur sipil negara yang telah terdata. Jika lolos, maka mereka akan masuk atau langsung dialihkan ke tenaga P3K paruh waktu dan dimasukkan ke dalam platform digital untuk dievaluasi kinerjanya. Ingat Bapak Ibu ya, bagi yang lolos katanya langsung dialihkan ke P3K paruh waktu dan dimasukkan ke dalam platform digital untuk dievaluasi kinerjanya. Step yang kedua, jika lolos, ada seleksi lagi atau tidak? Jika terdata, tanya Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia di sela-sela penjelasan Anas. Oh enggak, seleksi lagi, otomatis ujar Anas. Kemudian Anas pun melanjutkan penjelasannya tentang langkah ketiga. Langkah ketiga ialah jika ada kebutuhan dan anggaran, maka para P3K paruh waktu akan difokuskan mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Jadi ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya, sebagaimana yang dibahas pada pertemuan tersebut oleh Ketua DPR RI bertanya, Ketua Komisi 2 DPR RI bertanya kepada Menpan RB mengenai tes atau tidak apabila sudah lolos verifikasi dan validasi, maka dengan mudah dijawab oleh Menpan RB, katanya tidak seleksi lagi. Otomatis ujar Anas, langsung diangkat atau dialihkan menjadi P3K. Terkait dengan hal ini, kita teruskan informasinya Bapak Ibu, maka inilah tahapan ke depan yang step kami ingin kerjakan, termasuk penuhi harapan Bapak Ibu, pemeringkatan tadi, tapi fresh graduate tetap difokuskan isi formasi yang tak ada di P3K jelasnya. Selain itu, Menteri Anas juga menegaskan, sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara diketok, diamanatkan bahwa permasalahan tenaga honorer harus dirampungkan paling lambat pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia juga melarang pemerintah untuk merekrut tenaga honorer non-ASN. Nanti mekanismenya akan kita rumuskan bersama dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dengan demikian, tidak boleh pas ganti bupati mengangkat non-ASN baru dan disesuaikan dengan keuangan, kata Anas selaku Menpan RB. Karena banyak sekali sekarang belanja daerah melampaui di atas 40%, bahkan ada belanja pegawai di atas 50%. Sehingga demikian boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya, sambungnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan 3 langkah besar Menpan RB dalam hal penataan honorer, yang salah satunya yang sudah jelas yaitu step by step yang dilakukan oleh Menteri Anas, ya, yaitu salah satunya yaitu tidak adanya seleksi lagi bagi honorer yang sudah lulus verifikasi dan validasi. Jadi secara otomatis langsung dialihkan menjadi ASN P3K. Jadi jelas disampaikan di sini Bapak Ibu ya. Pada step kedua, jika lolos ada seleksi lagi atau tidak, jika terdata, tanya Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia di sela-sela penjelasan Anas. Jadi atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI ini, maka jawabnya Menteri Anas katanya, oh enggak, tidak seleksi lagi, otomatis ujar Anas. Artinya otomatis langsung dialihkan menjadi ASN P3K ketika dinyatakan sudah lolos verifikasi dan validasi.
Kemudian ada langkah-langkah tertentu yang perlu kita syukuri, ya, bahwa memang kebijakan pemerintah sebagaimana yang ditempuh oleh Menpan RB bersama dengan DPR RI ini cukup luar biasa. Demikian informasi Bapak Ibu, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang selalu diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Terima kasih.